Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang psikotropika. Dengan anggota kelompok 1, Farhan Al-Hafid, absen 13. Perkenalkan, nama saya Hani Firna dari kelompok 3, absen 14. Perkenalkan, nama saya Kala Ramawidani dari kelompok 3, absen 15. 4, Marian Askia dari absen 18. Pengertian psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan, cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Jenis obat-obat ini bisa ditemukan dengan mudah di apotik, hanya saja penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter. Efek kecanduan yang diberikan pun memiliki kadar yang berbeda-beda, mulai dari berpotensi tinggi, menimbulkan ketergantungan hingga ringan. Banyak pengguna yang mengkonsumsi obat-obat tersebut tanpa izin dari dokter. Meski efek kecanduan yang diberikan termasuk rendah, namun tetap saja bisa berbahaya bagi kesehatan. Data menunjukkan sebagian besar pemakai yang sudah mengalami kecanduan, dimulai dari kepuasan yang didapatkan usai mengkonsumsi zat tersebut yang berupa perasaan senang dan tenang. Lama-kelamaan pemakaian mulai ditingkatkan sehingga menyebabkan ketergantungan. Jika sudah mencapai level parah, bisa mengakibatkan kematian. Penyalahgunaan dari obat-obatan tersebut juga bisa terancam terkena hukuman penjara. Karena itulah, meski beberapa manfaatnya sangat baik bagi kesehatan, namun jika berlebihan tidak sesuai dengan anjuran dokter dan bisa menyebabkan efek yang berbahaya. Golongan psikotropika. Apakah Anda pernah mendengar zat amfetamin? Ya, salah satu jenis obat-obatan tersebut nyatanya termasuk dalam jenis psikotropika. Penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter agar bisa terhindar dari kecanduan. Efek menenangkan dan memberikan rasa bahagia membuat beberapa orang sengaja menyalahgunakan zat tersebut. Padahal pemakaiannya tidak boleh sembarangan karena termasuk dalam obat terlarang. Berdasarkan pada risiko kecanduan yang dihasilkan, golongan psikotropika dibagi menjadi 4. Di antaranya adalah psikotropika golongan 1. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini memiliki potensi yang tinggi, menyebabkan kecanduan. Tidak hanya itu, zat tersebut juga terdapat dalam obat-obat terlarang yang penyalahgunaannya bisa dikenai sanksi hukum. Jenis obat ini tidak untuk pengobatan, melainkan hanya sebagai pengetahuan saja. Contoh dari psikotropika golongan 1 diantaranya adalah LSD, DOM, ekstasi, dan lain-lain yang secara keseluruhan jumlahnya adalah 14. Pemakaian zat tersebut memberikan efek halusinasi bagi penggunanya serta merubah perasaan secara drastis. Efek buruk dari penyalahgunaannya bisa menimbulkan kecanduan yang mengarah pada kematian jika sudah mencapai level parah. Psikotropika golongan 2. Ketergantungan yang cukup tinggi meski tidak separah golongan 1. Pemakaian obat-obatan ini sering dimanfaatkan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Penggunaannya haruslah sesuai dengan resep dokter agar tidak memberikan efek kecanduan. Golongan 2 ini termasuk jenis obat-obatan yang paling sering disalahgunakan oleh pemakaiannya. Misalnya sabu atau metamfetamin, amfetamin, fenetilin, dan zat lainnya yang total jumlahnya adalah 14. Psikotropika golongan 3. Golongan 3 memberikan efek kecanduan yang terhitung sedang, namun begitu penggunaannya haruslah sesuai dengan resep dokter agar tidak membahayakan kesehatan. Jika dipakai dengan dosis berlebih, kerja sistem juga akan menurun secara drastis. Pada akhirnya, tubuh tidak bisa terjaga dan tidur terus sampai tidak bangun-bangun. Penyalahgunaan obat-obatan golongan ini juga bisa menyebabkan kematian. Contoh dari zat golongan 3 diantaranya adalah Mogadon, Bupropion, Norvina, Amorbarbital, dan lain
lain yang jumlahnya totalnya ada 9 jenis. Psikotropika golongan 4. Golongan 4 memang memiliki resiko kecanduan yang kecil dibandingkan dengan yang lain. Namun tetap saja jika pemakaiannya tidak mendapat pengawasan dokter, bisa menimbulkan efek samping yang berbahaya, termasuk kematian. Penyalahgunaan obat-obatan pada golongan 4 terbilang cukup tinggi. Beberapa di antaranya yang bahkan bisa dengan mudah ditemukan dan sering dikonsumsi sembarangan. Adapun contoh dari golongan 4 di antaranya adalah Lexotan, pil koplo, sedativa atau obat penenang, hipnotika atau obat tidur, diazepam, nitrazepam, dan masih banyak zat lainnya yang totalnya ada 60 jenis. Bahaya dan efek psikotropika. Meski memberikan efek kecanduan, namun penggunaan zat-zat tersebut diperbolehkan asal sesuai dengan resep dokter. Namun sayang saat ini pemakaiannya justru berlebih dan melewati dosis normal sehingga manfaat yang diberikan justru memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Ada banyak bahaya dan efek penyalahgunaan psikotropika, beberapa di antaranya adalah Stimulan, fungsi tubuh akan bekerja lebih tinggi dan bergairah sehingga pemakaiannya lebih terjaga. Kerja organ tertentu menjadi berat dan jika si pemakai tidak menggunakan obat-obatan tersebut, badan menjadi lemah. Efek kecanduan ini menyebabkan penggunanya harus selalu mengonsumsi zat tersebut agar kondisi tubuh tetap prima. Contoh stimulan yang sering disalahgunakan adalah ekstasi dan sabu-sabu. Halusinogen. Ini adalah efek yang sering dialami oleh pemakai di mana persepsinya menjadi berubah dan merasakan halusinasi yang berlebihan. Contoh zat yang memberikan efek halusinogen salah satunya adalah ganja. Depresan. Ini adalah efek yang sering dialami oleh pemakai di mana persepsinya menjadi berubah dan merasakan halusinasi yang berlebihan. Contoh zat yang memberikan efek halusinogen salah satunya adalah ganja. Undang-undang narkotika dan psikotropika tidak sama dengan narkotika. Hal tersebut sesuai dengan isi pasal 1 angka 1 UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika yang menyatakan bahwa psikotropika merupakan sebuah zat atau obat baik yang bersifat alamiah maupun buatan yang bukan narkotika. Khasiatnya bersifat psikoaktif yang mana menyebabkan perubahan aktivitas mental serta perilaku. Sementara pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa jenis psikotropika golongan 1 dan 2 dicabut dan ditetapkan sebagai narkotika. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 1 dan kelompok 2? Izin bertanya. Ya. Perkenalkan saya Atifa, perwakilan dari kelompok 1. Izin bertanya apa saja sih upaya-upaya untuk menghindari kita menggunakan psikotropika? Satu, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, rutin melakukan kegiatan beragama. 2, menjauhi zat psikotropika dan tidak pernah akan mencobanya. 3, hilangkan rasa ingin tahu, ingin coba-coba. 4, tidak salah bergaul, terutama bergaul dengan pemakai bahkan mengedar zat psikotropika. 5, menambah wawasan atau pengetahuan tentang apa itu zat psikotropika, ikut penyuluhan dan seminar tentang narkotika agar dapat memproteksi diri sendiri dari penyalahgunaan psikotropika. 6, menyibukkan diri sendiri dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Apakah jawaban bisa dipahami? Baik, terima kasih, bisa. Terima kasih. Oke, perkenalkan saya Aura Gasani, perwakilan dari kelompok 2, ingin bertanya,
Apa ciri-ciri dari pemakai zat psikotropika? Cirinya badan melemas dan tidak bergairah, tidak ada tenaga untuk beraktivitas. Yang kedua, muka terlihat pucat dan tubuhnya kurus. Ketiga, tubuhnya menggigil berat disertai dengan teriakan histeris. Keempat, susah untuk berkonsentrasi atau fokus terhadap suatu. Apakah sudah jelas? Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.